Bapak Hatta Ta'wil yang sangat-sangat saya hormati dan saya kagumi sebagai seorang cendekiawan dan negarawan yang selalu kritis terhadap negara bangsa ini, dan tetapi saya sangat cukup terkejut juga karena ternyata Anda memiliki prestasi sendiri di bidang catur. Ya, Anda sudah dahulu sudah dapat rekor muri untuk pertandingan catur dengan maestro yang terbanyak. Nah, sekarang hari ini Anda menciptakan lagi rekor yang luar biasa, yaitu pertandingan catur terlama atau pertandingan catur secara daring berkesinambungan yang terlama. Berapa lama kan? Oh, sebelum pandemi. Oh, gila. Nah, Pak Hatta Taliwang, tolong Anda ceritakan, kok Anda bisa menjadi demikian sakti mandraguna dalam percaturan Nusantara ini? Silakan. Jadi kenangan, dan saya waktu belum COVID itu suka keliling di Jakarta ini ke lapak-lapak catur, di mana banyak rakyat penggemar catur. Jadi saya suka main. Saya merasa kesepian karena banyak yang nggak berani main. Nah, pada sekitar Februari 2020 saya kenal itu turnamen catur online. Nah, saya mulai kenal, oh ternyata di catur ini bisa dimainkan di online. Sejak itu saya menghimpun teman-teman saya dari lapak yang biasa kami kumpul sebelumnya, ya Dusun Petamburan. Kawan-kawan itulah yang awalnya saya ajak untuk bermain catur online. Nah, saya memilih yang waktunya 15 menit. Karena kawan-kawan banyak yang kenal dan tahu tentang main catur kilat. Ada yang main 3 menit, ada yang main 5 menit. Tapi buat saya itu kurang seninya, kurang bisa berpikir tenang, gerasa gerusu. Sehingga saya ajaklah kawan-kawan saya, mari kita main turnamen yang tenang, yang 15 menit. Sesuai juga dengan usia saya yang tidak bisa lagi berpikir cepat. Kira-kira gitu awal idenya, Prof. Nah, kemudian daya kok sampai kemudian masih berlangsung sampai sekarang itu bagaimana? Kok daya tahannya itu, durasinya itu kok sampai bisa terus dan belum berakhir, masih terus kan? Dan terus sampai hari ini sekarang juga kawan-kawan saya masih main di darat ini, di samping saya ini, cuma nggak dibayar. Nah, karena sudah ketagihan dengan kawan-kawan ini, jadi akhirnya kita putar tiap malam dengan cara, ya waktu itu ada bonus saya berikan misalnya 50.000. Nah, waktu itu di zaman yang sangat sulit, uang 50.000 juga berharga, diperebutkan, ditambah dengan uang pendaftaran yang 10.000. Akhirnya pada main seperti gitu loh, Prof. Iya. Nah, ini ada catatan saya di sini, daftar pecatur turnamen yang bisa diwawancara. Nah, kalau gitu saya justru mau mulai dulu dari Mas Sigit Pramudito. Mas Sigit Pramudito, tolong Anda cerita sebagai teknisi turnamen. Apa ini artinya? Silakan, Mas Sigit. Nah, ini dia Mas Sigit. Oke, terima kasih, Pak. Tolong Anda ceritakan. Oke. Sebagai teknisi di sini, saya membuat link dan membuat laporan untuk perhariannya. Kemudian
setiap 1 bulan sekali untuk memperbarui elo rating dan setiap divisi karena pemain kan berkembang terus gitu. Jadi harus diupdate juga perkembangannya. Nah, selain itu saya juga membantu Pak Hatta untuk mencari sponsor atau supaya bagaimana teman-teman ini lebih giat lagi dalam mengikuti turnamen. Jadi fungsi Anda teknisi merangkap sekjen sebetulnya ya. Ya, Kurang lebih begitu, Pak. Bagus sekali. Nah, Anda bisa ceritakan pengalaman Anda apa, suka dukanya apa sebagai teknisi turnamen ini, MHT ini. Silakan. Kalau suka dukanya lebih banyak sukanya karena bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan pecatur yang kualitasnya luar biasa gitu. Oh iya, ada. Yang kualitasnya luar biasa ada. Ada, Pak. Ini namanya Pak Johan. Itu gimana? Kenapa Anda dari sedemikian banyak peserta, kok Anda memilih beliau yang sebagai peserta luar biasa? Coba alasan Anda apa? Oke. Jadi Pak Johan ini gelarnya MF. MF ini Master FIDE. Oh, sudah masternya ya? Iya, Bapak. Oh, terus? Nah, kemudian dia juga permainannya bagus gitu. Tapi rutinitasnya jarang karena mungkin kesibukan di luar gitu. Apa? Jadi jarang bergabung. Profesi beliau apa? Kalau saya kurang paham itu, Pak. Nggak paham, tapi permainannya bagus. Baik, Pak. Gitu, di atas rata-rata lah. Kok Anda bisa menilai itu di atas rata-rata? Apa kriteria yang Anda gunakan? Jadi dalam setiap pertandingan itu ada statistik yang disajikan oleh Lichess, Pak. Nah, semisal, sebentar. Jadi, sebentar saya perlihatkan. Bisa share screen kali ya? Bisa, silakan. Oke, siap. Nah, oke. Nah, oh ya. Jadi di dalam statistik Lichess ada yang namanya hasil analisa komputer gitu, Pak. Oke. Nah, dalam analisa komputer ada ketidaktepatan, ada bagaimana blundernya dia, ada rata-rata average centipound chess. Semakin kecil, semakin mendekati bagaimana dia prediksi dari komputer tersebut gitu. Oke, terus? Ya, kemudian ada juga analisis waktu gerak. Jadi artinya kemampuan berpikir seorang pecatur dalam memutuskan gerakan selanjutnya gitu. Waduh. Ya, jadi sedetail itu untuk statistiknya sehingga dalam pembacaannya kita lebih mudah gitu, Pak. Itu ada programnya sudah ya? Sudah disajikan langsung oleh Lichess tersebut. Bukan main ya. Nah, ngomong-ngomong, Anda itu kok bisa menjadi sekjennya turnamen ini, bagaimana sih riwayatnya? Oh, saya udah ikut Pak Hatta dulu sejak S2, Pak. Ya. Tahun 2016. S2? Iya, Pak. Anda S3? Saya enggak, Pak. Saya S2. S2. Apa itu? Iya. Bidang apa? Ilmu komunikasi politik. Oh, komunikasi politik. Tapi kemudian menjadi ilmu komunikator. Iya. Begitu. Ini menarik. Sekarang saya mau tahu Anda sebagai sarjana master komunikasi politik. Apakah Anda melihat unsur-unsur catur di dalam percaturan politik? Oh, itu untuk analoginya jelas sekali karena di dalam setiap gerakan atau strategi seorang politisi harus memikirkan matang langkah apa selanjutnya, misalkan dalam sebuah kampanye, apakah dia nanti efektif atau tidak dalam berkampanye di suatu daerah. Terus penggunaan metode kampanyenya seperti apa? Apakah perlu terjun langsung? Apakah cukup untuk menggelar panggung saja? Atau seperti apa? Kemudian dalam strategi untuk pengenalan diri atau citra itu juga terlihat
misalkan apa ya? Wah, terlalu banyak teori. Nggak apa-apa, Lupa nggak apa-apa, juga. biarin, terus. Takut melenceng. Nggak Kita apa-apa, kembali ke karena chapter aja. nanti saya akan tanyanya langsung ini. Maka teruskan, Mas, teruskan. Oh iya. Kemudian dalam mengembangkan bagaimana sikap citra diri itu memilih lawan yang lebih baik lagi, terus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya seorang politisi kan juga tidak tidak hanya sekedar menjadi DPD atau dia nanti apa selanjutnya, mau menjadi DPR ataukah presiden gitu. Ya, oh jadi ya sama seperti dalam catur juga, kalau kita latihan kan sebaiknya kita cari musuh yang lebih kuat dari kita kan? Ya betul Pak. Ya toh, harusnya situ. Kalau dalam tinju, kalau lebih baik enggak, kalau enggak musuh kita lebih kuat, kita babak belur nanti. Iya. Nah, apakah ada kesamaan dalam matematik? Ada yang namanya game teori? Oh kalau itu saya tidak memahami. Ya apa-apa, oke. Nah oke, kita balik lagi ke sini, bahwa bagus sekali. Nah, kemudian contoh seperti tadi Pak siapa namanya yang juara, yang Pak Johan. ya Pak Johan itu, Anda sendiri pernah main sama dia nggak? Kalau untuk catur saya tidak bisa bermain catur, tapi saya hanya bisa membaca statistiknya saja, Pak. Bagus. Oke. Ya. Terima kasih atas keterus-terangan Anda. Iya. Kalau nah sekarang Anda ya diam-diam Anda menilai bos Anda. Pak Hatta itu sendiri dalam main catur bagus. Waduh. Kalau dapat dikatakan bagus seminggu paling sekali itu, Pak. Bagus sekali ya jadi artinya. Iya. Hanya sekali saja bagusnya. Untuk selanjutnya Kenapa? Kok hanya sekali? Jadi kalau Pak Hatta ini kesibukannya banyak, sehingga kalau konsentrasi kan agak sulit gitu, Pak. Iya. Andai kata Pak Hatta itu kita berhentikan dari semua tugasnya dia, ya nggak boleh apa kerja lain. Terus dia fokus main catur. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya malah bagus, tapi pengurangan aktivitas itu malah jadi stres dia, karena tidak bisa bergerak kemana-mana. Jawaban Anda bagus sekali, Anda betul-betul mengenal Pak Hatta, bagus sekali, bagus. Terima kasih. Nah, sekarang saya pindah sekarang. Terima kasih Mas Sigit. Sekarang saya mencoba bicara dengan yang paling ini menarik dari Aceh, Mas Hunter Khalid. Ada? Coba Mas Hunter Khalid, coba saya mau wawancara dengan Anda. Nah, ini dia. Siap Pak, kebetulan hujan di sini. Mas Hunter, sudah dengar? Iya. Ya, sedikit Pak, dengar Pak. Oke. Nah, mungkin pertama saya, Anda waktu, mohon maaf ya, saya ke Aceh itu kan waktu tsunami. Iya, Waktu Pak. tsunami, buat saya tuh tsunami itu sangat penting, walaupun itu tentunya sangat buruk dan sangat tragis, tapi sangat penting untuk Aceh. Nah, Anda waktu itu Anda ada di mana? Di Banda Aceh, Pak. Anda ngalami sendiri semua itu? Ini kebetulan saya tempatnya agak jauh, dan saya ketika mereka bilang wah gempa, saya langsung beres-beresin alat untuk siap-siap air langsung nunggu. Jadi Anda bisa selamat itu karena Anda cepat menyelamatkan diri. Agak jauh Pak. Saya 5 kilo. Yang kebetulan yang kena itu kakak saya yang hilang Pak. Karena mau ke tempat kakak saya. Oh, mau ikut berduka saya. Jadi pada waktu itu kakak Anda hilang ya? Iya Pak. Nah, pada waktu itu Anda umur berapa? Saya umur 2004, 23 Pak. 23, ya. Tsunami 23. Tsunami 23 Pak. 23. Loh,
Anda ini sekarang Anda usia berapa kok? Saya pikir Anda sekarang itu 41, Pak. apa? 41. 41 sekarang. Saya pikir Anda usianya 23. Oke, nah sekarang kok Anda sampai nama Anda disebut di sini, artinya Anda pasti orang penting kan untuk saya wawancara ini. Kenapa kok Anda bisa ikut dalam turnamen yang terpanjang sepanjang sejarah ini? Silakan. Karena kita Pak biasa seperti slogan catur Gen Una Sumus Pak. Kita ini bersaudara semua. Dan kebetulan pas saya ke Jakarta, saya jumpa dikenalkan sama almarhum Pak Sutarno sama Pak Hatta ikut kejuaraan di Dunkin Donat. Kebetulan saya kalah Pak. Jadi saya bertukaran jadi sama Pak Hatta. Kalau di Aceh sendiri Anda itu juara catur di Aceh. Alhamdulillah termasuk 5 besar Pak. Iya. Ini kebetulan Pak barusan kemarin saya baru diserati untuk masuk di Latdapon Aceh. Oh iya, wah bagus. Nah, prestasi Anda yang sudah pernah Anda capai yang tertinggi apa di bidang catur? Yang tertinggi Pak, saya peringkat 4 nasional di Sabang mengalahkan almarhum Grandmaster Ardiansah Pak. Wah, ya ampun. Anda mengalahkan beliau? 2015. Iya Pak. Wah, hebat ya. Tahun 2007 saya mengalahkan Cerdas Barus, Grandmaster Indonesia juga Pak. Cerdas Barus tahun 2007 di Batam. Waduh, jadi Anda ini pembunuh Grandmaster ya? Hunter Pak, sesuai namanya Pak, pemburu. Hunter, ya. Mas Utut pernah Anda kejar nggak Mas Utut? Itu belum Pak, waktu Utut kemari, waktu ke Aceh, simultan sama teman-teman, saya kebetulan orang tua saya sakit, saya harus menjaga orang tua Pak. Aduh, andai kata Anda bukan simultan ya, 1 lawan 1. Lawan Utut gimana? Insya Allah ada peluang menang kita Pak. Kok Anda bisa demikian percaya diri? Kenapa Anda berani menyimpulkan insya Allah menang? Karena saya harus memetakan dulu kekuatan Utut Pak. Jadi ini Anda itu betul-betul tipe tipe orang Aceh sejati ya. Jadi Anda itu sangat percaya diri. Itu hebat ya. Nah, Anda kenapa kok ya maaf kan tadi Anda pernah nasional nomor 4 kan? Iya pernah Pak di Sabang saat itu. Kenapa kok nggak nomor 1? Nomor 1 saat itu dari Jawa Barat Pak juaranya Grandmaster Susanto Megaranto. Daya kenapa kok Anda nggak bisa ngalahkan beliau? Kita masih kurang jam terbang Pak. Jadi Anda akui jam terbang penting untuk Penting Pak, jam terbang penting. Makanya dengan kita ikut kejuaraan Pak Hatta kita makan jam terbang. Udah tengok di Aceh ukuran kita sudah tinggi Pak. Terima kasih Pak Hatta. Wah, saya senang sekali loh mendengar ini. Terima kasih juga Pak. Bagus sekali. Nah, Anda masih ada cita-cita Anda dalam bidang catur? Ingin mengharumkan nama Indonesia Pak di tingkat nasional dan Indonesia internasional. Kak, dengan cara? Ya, dengan saya harus belajar lagi Pak, lebih gigih dan lebih giat lagi dan menambahkan wawasan semua yang diperlukan Pak. Kita memperbaiki, men-upgrade kekuatan kita Pak. Oke, bagus. Anda sudah nonton film Queen Gambit? King Gambit belum Pak. Belum ya? Tapi saya itu salah satu belum Pak. Cuman King Gambit itu, Gambit Raja itu pembukaan favorit saya Pak. Oh, Anda jagoan Queen Gambit? Iya Pak. Kodenya C39 dari C34, 35 dan 39 Pak. Ada kodenya, Essential Chess Openingnya, ECO-nya Pak. Anda pernah mempelajari openingnya Bobby Fischer? Gambitnya Fischer Variation Pak. Pernah ya? Ada langsung Fischer Pak. Oke. Nah,
kalau menurut Anda ya, pecatur terhebat di dunia ini sebetulnya siapa? Kalau di dunia yang terhebat Garry Kasparov, Pak. Oh, bukan Bobby Fischer. Bukan, Pak. Kenapa? Karena kalau Bobby Fischer, sesuai pengetahuan saya, dia menghafal 6.000 partai. Sedangkan Garry Kasparov, dia bukan hanya menghafal, tetapi dia langsung membuat sesuatu dengan ilmiah. Dia perhitungkan semua lini, memaksimalkan kemampuan potensialnya, Pak. Dan peta-peta musuh juga kita harus maksimalkan. Jadi apapun yang terbaru kejadian, dia siap mengupdate diri, Pak. Kalau Karpov? Kalau Karpov variasinya tertutup deh, Pak. Saya kalau tertutup agak kurang enak asiknya. Tapi kalau Garry Kasparov dia terbuka, tajam dan ngeri, sangat dahsyat, Pak. Jadi Anda melihat sebetulnya dari cara Anda menjawab pertanyaan Anda menganggap sebetulnya catur ini seni. Iya, Pak. Betul ya? Ini ibarat musik bertinta, betul, Pak. Karena kan Anda tadi menggunakan dahsyat, asyik, ya, kemudian Iya. pokoknya ya itu dah. Anda melihat ada keindahan di dalam catur ini. Betul. Ya. Betul, Pak. Wah, hebat ya. Wah, keren sebenarnya. Dan saya makanya bangga loh ternyata Indonesia, Aceh terutama punya pecatur yang cendekia. Oke, bagus sekali. Nah, komentar Anda tentang turnamen yang diprakarsai oleh Pak Hatta ini. Itulah turnamen ini, Pak, melatih seni keindahannya catur juga, Pak. Karena kalau catur cepat, dia unsur-unsur serangan, unsur-unsur taktik semua masuk. Tapi kalau catur kilat, kita terlalu terburu-buru, perhitungan kurang matang. Tapi kalau di catur Pak Hatta ini kita ada seninya, Pak. Oke. Dan Anda dengan adanya turnamen ini, Anda bisa tambah teman, tambah sahabat ya. Tambah teman, tambah sahabat, tambah ilmu juga, Pak. Tambah musuh juga. Tambah musuh juga. Oke, Mas Hantur. Wah, namanya aja jahat kali, Hantur. Terima kasih. Ya, salam dari Jakarta untuk Aceh. Iya, Pak. Selamat, Pak. Senang sekali. Nah, sekarang kita dari Aceh ke Manado. Mas Daniel Rompas. Halo, Mas Daniel Rompas. Salam dari Manado. Ini nah, betul-betul kan mirip Pak Prabowo ya. Oke, nah Anda tadi sudah mendengarkan komentar teman kita dari Aceh. Nah, ya. saya mau dengar komentar dari pecatur Manado. Silakan. Ya, dalam turnamen RCC ini yang tiap hari diselenggarakan, yang dimotor oleh Pak Hatta Taliwang. Di sini kita di samping mengasah kemampuan kita, menyalurkan hobi, menambah teman, ya itulah intinya, Pak. Okay. Kita bisa kenal teman-teman senusantara, ya sisi positifnya juga mengikat kita lebih kuat bahwa kita ini satu bangsa, satu NKRI. Demikian, Pak. Bagus sekali. Nah, Anda sendiri main catur sudah lama? Sudah lama, Pak. Sejak dari SMP dulu di Manado, Minahasa tepatnya, karena kita ada di kabupaten, sampai di Jakarta kita main juga. Makanya di sana kita ketemu Pak Hatta, ketemu teman-teman yang lagi ikut di acara Zoom ini yang di Jakarta. Jadi hampir semua teman-teman Pak Hatta yang di site-nya Jakarta itu saya kenal. Anda sendiri, prestasi Anda di bidang percaturan ini bagaimana? Tadi seperti Mas Hunter itu kan pernah jadi juara tingkat ranking keempat. Anda bagaimana?
Sebenarnya prestasi saya sih enggak ada, Pak. Hanya biasa-biasa saja. Lebih kepada hobi aja. Hobi, guys. sebenarnya. Tapi kalau Iya, main itu Anda senang ya main di situ. senang. Anda senang. pernah main catur melawan Pak Hatta. Wah, sering, Pak. Menang siapa? Sering. Wah, sepertinya walaupun lebih banyak saya menang sih, Pak, jujur ya. Mohon maaf, Pak Hatta. Tapi ya, sering juga saya kalah. Kenapa kok Pak Hatta bisa kesulitan mengalahkan Anda? Itu kenapa? Menurut analisa Anda kenapa? Iya, mungkin terkadang ya situasi kesegaran juga mungkin ya. Mungkin kalau juga di saat Pak Hatta itu lagi fresh ya kita kesulitan juga menghadapinya. Jadi Anda mencari kesempatan kalau dia lagi stres gitu ya, Ya, makanya lebih banyak begitu. maka itu ada kemungkinan menang lebih besar, gitu. Iya. Nah, Anda sekarang kan tadi sudah ada poin-poin tadi, itu sekarang poin Anda pada turnamen ini berapa? Poin, oh L rating. Di Ya. L rating saya ada di 2100 lebih ya. Lebih tinggi dari Pak Hatta, gitu. Iya. Menurut Anda pemain terbaik di turnamen ini siapa? Seperti dikatakan Pak Sigit tadi, Pak Johan Gunawan, saya juga pernah main sparring sama dia. Ya, kalau di pecatur-pecatur lapangan, Pak, main kecil-kecilan dulu kita pernah main, tapi memang karena dia Master FIDE, elo rating itu tidak bisa bohong. Bahwa memang kemampuan pecatur itu diukur dari elo rating. Dia memang hebat, baik main klasik ataupun rapid ataupun bagus memang. Elo rating tidak bisa bohongi permainan. Begitu, ya itu ya. Hebat itu. Saya baru tahu kalau elo rating itu sangat bisa dipercaya. Iya, karena itu kan ukuran standar Pak dunia, bukan cuma kita dunia. Nah, ya, karena itu memang... dunia saya nggak bisa, kok bisa-bisanya permainan catur diukur itu, saya itu nggak masuk di akal saya, gitu ya. Tapi ternyata dilihat dari itu apa kecepatan, macam-macam kriterianya itu, kayak. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang ada di Manado. Iya, tepatnya di 40 km dari Manado ya, di Kabupaten Minahasa, Pak. Di kota apa itu? Kota apa? Kota Tondano. Bapak pernah ke sini? Manado pernah, cuma ke kota itu yang saya ragukan. Mungkin pernah, tapi saya nggak sadar kalau pernah ke situ. Wah, Manado itu Pak paling nyaman Pak katanya, paling toleran, paling ini. Iya, kalau itu ya, dan saya mengagumi Manado, itu rumah-rumah kayunya itu loh Pak. Iya. Waduh, itu saya kagum sekali itu Pak Anunya situ. Ya. Dan saya baru tahu orang Manado ternyata juga pinter main catur, gitu. Ya. Oke, Pak Daniel, terima kasih sekali. Kita dapat masukan catur dari Manado. Salam kita pada Anda dan semoga elo rating Anda terus naik nanti, gitu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daniel. Nah, sekarang Mas Arif Hidayat. Ada? Oke, Mas Arif Hidayat, dari NTB. Silakan. Anda NTB di mana ini? Salam gen semua dari dulu. Selamat yang langsung di sawah ini Makassar. Ya, kampung akhirnya Tata Liwang. Beliau Data juga penggerak catur dan telah memberikan warna yang luar biasa, banyak menghadirkan master nasional selama sebagai umum percasi NTB saat itu. Demikian Pak. Nah, Anda sekarang ada di kota mana ini? Di kecil tapi namanya besar ya, Sumbawa besar. Jadi ada 10 kabupaten kota ya, di satu pulau Sumbawa yang mungkin Pulau Tamboranya, ada Gunung Tambora, ada MGP atau Pulau Moyo, mungkin itu ciri khasnya Sumbawa mungkin. Barapan Kebo dan lain-lainnya.
Wah, indah sekali. Nah, Anda aktif dalam turnamen ini, itu tadi saya juga baru tahu elo ratingnya Anda berapa? Ya, alhamdulillah untuk terakhir ini baru naik promosi ke divisi utama A. Merangkak dari divisi bawah dulu. Alhamdulillah baru promosi jadi 2.256. Berapa? Dengan masih gitu 2.256. 2.200, wah tinggi ya, situ lebih tinggi dari tadi, dari teman-teman dari siapa Mas yang dari Manado tadi. Nah, Anda ceritakan bagaimana perasaan Anda bisa ikut aktif di turnamen Pak Hatta Taliwang ini. Silakan. Ya, pasti ini tidak bisa terlepas dari peran aktif dan kepedulian Bos MH Taliwang untuk kembali catur mulai dari daerah menuju bahkan menuju internasional. Alhamdulillah NTB sampai saat ini sudah mendata di MHT Gabungan kurang lebih 17 mungkin teman-teman seluruh NTB, baik dari Bima, Kota Bima, Lombok, Sumbawa, KSB, dan Lombok lainnya. Demikian. Ya. Jadi ternyata catur di NTB cukup cukup berkembang. Alhamdulillah dari segi berkembangnya bisa dilihat dari minus Master setelah beliau jadi ketua umum kita waktu itu Pemprov Percasi NTB banyak melahirkan master nasional di bawah beliau. Dan saat ini ada tambahan dengan dengan ketua umum itu bisa lolos NTB kali pertama selama 24 tahun penantian menuju PON kemarin di Papua. Iya. Waduh, saya baru sadar ya, bahwa ternyata Indonesia ini cukup kaya dalam perbendaharaan para pecaturnya di situ. Baru sadar hari ini. Tadi saya pikir ya NTB ya terkenalnya ya Taliwang itu tadi ya, tapi ternyata caturnya juga bagus, berkembang juga, bagus sekali. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Arif ya. Salam dari Jakarta dan semoga Anda terus berkembang hobi Anda dan juga kegemaran Anda dalam main catur ini. Terima kasih. Nah, kalau gitu saya kembali kepada yang saya hormati dan kagumi, Bapak Hatta Taliwang. Mohon Pak Hatta Taliwang. Ya, siap Pak. Oke, Pak Hatta, jadi saya sampaikan penghargaan dan penghormatan saya pribadi maupun atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Saya yakin apa yang Anda lakukan itu merupakan satu mutiara di antara sekian banyak rantai mutiara peradaban kebudayaan Nusantara ini, khususnya dalam bidang catur. Nah, pertanyaan saya sekarang mengenai pribadi Anda. Kenapa Anda kok bisa demikian cinta kepada catur? Pertama, catur itu kita bisa belajar apa yang disebut strategi, taktik, dan sebagainya. Yang ini paralel dengan aktivitas saya sebagai orang politik atau aktivis gitu. Jadi kalau saya lagi jenuh dengan realitas politik misalnya, ya saya larikan diri ke catur. Gitu. Atau terbalik, kalau Anda jenuh dengan realitas catur, Anda lari ke politik, begitu. Bisa begitu, jadi aktivis sekalian, jadi politisi juga, gitu. Ya jadi hobi ini paralel aja gitu, Prof. Nah, mulainya Anda main catur itu riwayatnya bagaimana? Kan orang kan ada nggak pernah main catur kan ada dia, tapi Anda kok bisa demikian cinta kemudian ke catur? Silakan. Saya kenal catur waktu masih SMP. Jadi saya suka mampir di tempat kos teman saya waktu masih saya SMP di Lombok.
Jadi pulang sekolah, jadi dulu kan belum ketat lah, banyak ekstrakurikuler segala. Jadi saya pulang sekolah itu ya mampir dulu ke tempat kos yang lebih senior, yang SMA maupun yang kuliah dari daerah saya di Sumbawa. Tapi kuliahnya di Mataram, di Lombok. Nah saya mampir. Sambil itulah saya iseng-iseng main dan seterusnya, jadi ketagihan, jadi hobi. Jadi ternyata NTB itu memang banyak pecaturnya ya Bapak ya, Pak Tang. Iya, waktu era saya sih belum, waktu saya masih remaja sih belum begitu banyak. Hanya dikenal ada satu Master Nasional Sahroni namanya dulu. Nah, setelah tahun 2006 kami dipilih jadi Ketua Percasi NTB. Nah, itulah kami mulai bangkit NTB ini dan menghasilkan lebih kurang 10 Master Nasional. Artinya potensinya memang sudah ada waktu itu. Kami hanya memanagenya, Prof. Ada maintenance-nya ya. Gitu. Waktu itu zaman BBM ya, masih main BB. Walaupun saya di Jakarta, tapi bisa saya atur manajemennya lewat BB. Karena saya pilih sekretaris yang cekatan yang ada di Lombok. Gitu. Jadi ini urusan manajemen juga, Prof. Oh iya pasti. Ya catur itu kan manajemen, Pak Hatta. Nah, ya, Prof. Kalau Taliwang kan tadi itu kota Anda. Nah, kalau nama Hatta itu kok bisa? Ya kan kita tahu Pak Bung Hatta itu kan negarawan kita yang sangat-sangat kita hormati dan kita pokoknya hebat lah. Nah, bagaimana nama Hatta itu riwayatnya? Oh iya, nama saya sebenarnya panjang, Hatta Bulkarim, tapi diperpendek oleh kepala sekolah saya dulu, Pak. Kepanjangan nama kamu ini katanya. Dulu jadi diringkas saja sama suka-suka kepala sekolah saya dulu di SMP itu. Lalu melekatlah nama Hatta ini, Prof. Oh, nama Taliwang itu dari kepala SMP juga? Bukan. Setelah saya di Jakarta, saya ketemu, bergaul dengan teman-teman Sumbawa yang dari Sumbawa, banyak di Jakarta yang merantau. Ada 5 atau 6 Hatta yang namanya sama. Jadi saya akhirnya beri kode sendiri aja lah, udah panggil aja Hatta Taliwang begitu. Sejak itulah saya mulai menulis misalnya di Sinar Harapan ya dulu ya. Iya. Menulis masalah sosial, lalu atau di Suara Pembaruan waktu itu saya menulis di Koran Pelita juga memakai nama itu, nama populer lah kira-kira. Kayak artis ganti nama kalau sudah mau pengen populer. Ya, dan akhirnya populer betul anunya situ. Tapi Anda sendiri pernah berjumpa Pak Hatta, Bung Hatta? Oh tidak, saya tapi pernah duduk di kursi Pak Hatta. Waktu itu ada acara di rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro. Waktu itu saya kenal dengan putrinya Bung Hatta, Alida Hatta, juga saya kenal dengan menantunya, Profesor Sri Edi Suwasono. Lalu saya diajak ke rumah itu, ada acara lah. Lalu kata Prof. Sri Edi, kau duduk di kursi ini kursi Bung Hatta, tempat baca-baca buku segala. Lalu saya dipoto di situ. Jadi saya kenal hanya dengan cara duduk di kursi beliau. Mungkin rohnya masuk ke saya. Ya. Bagus sekali kalau mau masuk. Beliau soal demokrasi dan sebagainya, saya hayati gitu loh, Prof. Bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kembali ke menurut saya apa yang Anda lakukan yang dapat muri ini itu satu mahakarya. Nah, ya, alhamdulillah, Prof. Satu mahakarya, dan maka dalam kesempatan ini hari ini juga kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memaklumatkan sebentar. Ini. Jadi Museum Rekor Dunia Indonesia telah memutuskan untuk menganugerahkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor pertandingan catur secara daring berkesinambungan terlama
Ya, Siap. ini istilah terlama ini sudah abadi karena kan ini kan akan terus kan, masih belum selesai kan. Berlangsung terus nih. Ini Makanya. kawan-kawan sudah nunggu nih, Prof. Akan lanjut nanti malam ini. Nah, makanya. Nah, ya oke. Nah, ini dengan demikian resmi Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia ini dianugerahkan kepada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta Taliwang, Master Ilmu Komunikasi. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih banyak, Prof. Juga ke Ibu Ayla dan semua staf Muri yang saya banggakan. Dan untuk Anda juga masih ada lagi ini kalau ini ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada Dr. Andes Haji Muhammad Hatta Taliwang, Master Ilmu Komunikasi yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Supranasio dengan tema Turnamen Catur terpanjang sepanjang sejarah. Tepuk tangan untuk Pak Hatta Taliwang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Dan sekali lagi ya, saya sebagai warga Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hatta Taliwang dan semua pihak yang terlibat dalam turnamen ini, karena Anda semua melakukan tanpa slogan, tanpa baliho, ya, tetapi Anda sudah dengan nyata Anda berbuat sesuatu untuk sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dengan melalui catur. Itu luar biasa sekali. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk turnamen catur Muhammad Hatta Taliwang. Di catur kami ini semua suku hampir ada semua, termasuk kawan-kawan Tionghoa, ada beberapa ikut main, Prof. Jadi kami ini bersaudara semua sesuai moto catur gens una sumus. Iya. Gitu. Apa Pak itunya apa tadi? Motonya. Ya. Motonya bahasa Latinnya gens una sumus. Bisa kita satu keluarga. Oh, bukan main. Ya, terima kasih. Terima kasih.